kemudian hari ini. Nah, tapi kenapa sampai gelap-gelap seperti ini? Ya, Allah menurunkan malaikat, ya, untuk apa? Mengurusi, menyolati si Mu'ad bin siapa gitu, ya. Untuk menyolati jenazahnya. Kok sampai sini apa yang dilakukan? Iya, sahabatmu satu itu senangannya membaca surat Qul huwallahu ahad, akan berangkat ke kebun. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Akan apa saja? Ibu akan cuci. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, luar biasa. Jangan dikira yang pendek itu. Dan itu sudah dasar tauhid yang luar biasa. Ada lagi, ada imam ketika Rasulullah mengirim pasukan, ya, pasukan lalu menunjuk imamnya waktu sholat. Salah satu sahabat, ya. Sahabat ini, ya, kalau sholat yang dibaca suratnya selalu Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu surat yang lain diprotes lah udah teman-temannya, para sahabat yang lain, kamu itu bagaimana? Yang baca kok yang itu terus. Aku suka. Dipanggil Rasulullah SAW. Ya. Kamu kalau sholat begitu ya? Iya Rasulullah. Kenapa? Aku sangat senang dengan surat Ikhlas ini. Allahu ahad, Allahus somad. Enggak, saya enggak marah kepada kamu, tapi ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah pun cinta kepada kamu. Itu bacaan Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Jangan dilupakan itu, ya. Dikira waktu tarawih baca Qul huwallahu ahad, wah itu bagus sekali dan ringan. Tapi jangan terlalu cepat, ya berhenti. Qul huwallahu ahad, jangan Qul huwallahu ahad lillahu somad lam yalid, diwasolkan namanya, diwasol, jangan. Tapi Rasulullah itu kalau membaca ayat wakaf biru usil ayat, berhenti di ujung-ujung ayat, di ujung-ujung ayat. Kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu Qul huwallahu ahad. Jadi itu Al-Qur'anul Karim. Jadi penekanannya yang jelas, kita mau membaca yang mana silahkan, mana yang ringan. Ma tayassara minal waqra'u ma tayassara, surat Muzammil itu waqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah dari sekian Al-Quran yang mudah, baca aja itu. Nah itu caranya dalam mengamalkan. Syukur kalau dengan hafal, itu luar biasa, baik sekali. Sekarang luar biasa anak-anak kita kecil-kecil sudah banyak yang bakal kita buka YouTube, banyak sekali ya. Al-Quran anak-anak sudah banyak yang hafal Al-Quran. Bahkan anak yang tidak sehat berpikir pun mampu membaca Al-Quran. Spesial itu Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita lanjut. Jadi kalau kita ingin cinta kepada Allah, ikutilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mama kata Rasulullah, man ahabani ahab. Sekarang siapa yang cinta kepada saya, artinya ada cinta kepada Allah. Waman atau ani, siapa yang taat kepada saya atau Allah, maka artinya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang kita peringati. Dari sekian kita sebagai umat, ada yang dandana. Tahu dandana? Dandana zaman Rasulullah itu ada umatnya yang dandana. Ya Rasulullah, aku itu tidak bisa kalau membaca seperti Wasih, seperti Anas, ya, sahabat yang nggak bisa.
Ya, akhirnya doanya apa? Gampang. Ya Allah, saya minta surga. Kan tidak bisa, yang lain tidak bisa sampai situ. Aku minta surga. Allah menghasilkan jannah. Tidak usah. Aku sulit mengucapkan bahasa minan nar. Bagaimana bukannya sulit? Ya sama saja ya. Kata baca Rasulullah sama saja dengan paham yang lain. Ya, walaupun dia bisa mengucapkan jelas pilihannya atau neraka. Ya tapi di surga. Ya kamu cukup pendek. Aku minta saya cukup jadi ya. Ini namanya ganjangan. Disebutkan dalam Al-Nawawi. Enak. Islam itu enak sekali. Ad-dinu yusrun. Agama itu ya, dalam Al-Quran jelas-jelas yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ya memilihkan kita semua, menghendaki yang mudah untuk masing-masing kita berbeda. Tidak yang sulit, gampang. Ada yang gampang lagi. Cinta Rasul. Cinta sama. Saya cerita. Cinta Rasul. Ini hadis juga Anas. Ini ceritanya. Ya Rasul. Kalau membayangkan si Anas ini sebagai pembantu Rasulullah SAW 8 tahun berat saja. Ya. Jadi pembantu Rasulullah yang tidak pernah marah, tidak pernah apa begitu, senang. Rasulullah SAW. Takut kalau nanti di surga sana nanti dia berpisah dengan Rasulullah SAW. Lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kiamat. Bertanya, macam-macam. Apa mau kiamat itu? Lah, nggak ada yang lainnya kecuali aku ahabullah wa rasul. Kecuali saya cinta Allah dan Rasulnya. Apa jawab Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Sambil begini. Kalau dalam ilmu hadis namanya hadis tasalsul, berantai. Semua perawinya mengangkat tangan begini. Artinya apa? Siapa yang cinta dengan Rasulullah umpamanya, nanti juga sampean akan bersama Rasulullah seperti belajar ini. Suka enggak bersama dengan Rasulullah? Apakah saya bisa? Cintai Rasulullah caranya? Ya, tadi taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah kita sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Serius membaca sholat, termasuk kita memperingati lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pondasinya cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada tradisi dari perlu dipahami Pak, apa yang dibacakan dari tawasul itu sebenarnya penting. Hadisnya begini, Bukhari hadisnya. Pada suatu ketika, nah Allah Subhanahu Wa Taala itu setiap malam, setiap hari mengirimkan kelompok malaikat. Malaikat itu namanya malaikat Syafari. Jalan-jalan sampai ke ila Torik. Torik itu gang. Kalau jalan besar Syarik, Torik itu gang. Gang apa ini Pak? Sampai ke sini. Iya. Setiap ada halakoh itu kumpulan seperti ini. Ya. Ketika ada yang menemukan, manggil temannya. Woi, di sini ada halakoh. Ikut nimbrung di sini. Dia membaca sampai semuanya. Setelah itu baru laporan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diminta oleh kelompok yang atau halakoh yang kamu berada di sana? Dia minta ampun, ya Rasulullah. Ya tahu saya? Ya tentu tidak tahu saya, karena Allah itu adalah termasuk gaib. Tapi ada. Dalilnya mana? Ya zaman sekarang sering begitu. Dan itu ada dua Pak. Kalau nanti ada macam-macam begitu, ada Al-Quran namanya, ada
Tanzili. Kalau itu yang tidak pakai Al-Quran, Al-Quran al-Sunnah namanya adalah kauniyah. Sebenarnya Allah itu tidak menurunkan untuk memahami kita. Bapak, Ibu yakin enggak ada angin? Yakin. Yakin enggak? Yakin. Bentuknya seperti apa? Katanya sekarang, bentuknya seperti apa? Rupanya seperti apa? Tahu enggak? Kok yakin? Ngerti yakin enggak? Ya, ada derajat itu untuk pengetahuan. Ada yakin, ada dzon, sangka, ada syak, ragu, ada waham. Kalau yakin itu 100%. Saya melihat Pak RT ya gitu. 100% namanya. Kalau ada jauh, kalau melihat dan jauh itu jalannya biasa pakaian dipakai itu Pak RT. Wah, itu 75%. Ada fakta-fakta yang kita bisa meraba, melihat jalannya itu, tingginya itu namanya zon. Ya. Tapi tidak 75%. Ada syak itu ragu. Dan ini tidak boleh ragu kita. Rasulullah mengajarkan tak ya ribuk ilama ribuk, tinggalkan yang ragu, menuju yang tidak ragu. Karena ragu itu bagian dari cara setan menghancurkan keyakinan kita. Karena itu ada dalam hukum fikih itu, saya sudah kentuk belum, sudah kentuk. Atau yang sering ada juga sholat berapa tahun tadi sholat saya 2 rakaat atau 3 rakaat. Bagaimana Pak, Bu, kalau sudah begitu? Aku tadi sholatnya 2 rakaat atau 3 rakaat. Yang benar? Nah, itu ada rumusnya. Yang diberikan sedikit, jangan yang banyak. Yang dikit, dua. Itu cara kaidahnya seperti itu. Ya. Agar supaya hilang ragu itu. Yang 2, 1 atau 2, ambil yang 1. 4 atau 3, ambil yang 3. Itu cara ada fikih untuk mengajari kita. Ya. Karena itulah setan untuk mengaburkan kita, sehingga jadi ragu-ragu. Ya. Nah, tinggalkan yang ragu, menuju yang tidak ragu. Insya Allah pas. Dengan yang ambil yang kecil. Kembali. Kemudian waham itu di bawah 50%, syak itu 50%, tengah-tengah, ragu di bawahnya. Waham hanya merupakan lamunan atau kira-kira yang jauh dan tidak mungkin sekali. Itu adalah waham, itu jangan dijalankan. Nah, sedikit itu pelajaran. Bapak Ibu sekalian yang kehormati, lanjut. Seandainya kelompok tadi tahu dengan saya bagaimana, wah, ibadahnya akan semakin kuat. Lalu apa lagi? Apalagi minta lagi? Surga. Apakah sudah pernah tahu surga? Tidak pernah. Singkatnya begitu, hadisnya panjang. Ya. Kalau seandainya dia tahu surga, wah, akan rajin dia. Tasbihnya, zikirnya, karena akan itu akan ingin meraihnya itu. Pernah Bapak Ibu sekalian mendengarkan ceritanya Sam'un al-Ghazi? Pernah? Belum. Nabi Samson? Ya. Bukan Samson Betawi ya. Samson. Iya. Itu sebenarnya asli Samsun Samsun al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi. Itu turunnya ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nggih, Nabi Sam'un. Kalau diturunkan Lailatul Qadar. Samson ini Nabi. Berawal ceritanya bulan, ya. Masih lebih baik
pada ibadah kita pada waktu Niku ceritane Lailatul Qadar. Itu adalah Tebusane leh mateni penjahat orang yang hidup panjang, sewu nyawa mateni penjahat. Dan pegawainya puasa, niku menjadi dalil berjuang dan Lailatul lain Qadar sebagainya. 1000 bulan. Di mana pada waktu dia di penjagaan bermimpi masuk surga, singkat cerita gitu, masuk surga. Nah ketika itulah, nggak panjang-panjang ceritanya, ketika itu ingin meraih sesuatu ya, yang ada di sana, maka bilang jangan, belum waktunya, 3 hari lagi baru kamu. Waktu itulah dia dibangunkan temannya, ada apa? Nanti dulu, jangan minta cerita dengan temannya, tapi jangan omong dulu sebelum saya meninggal. Sama nama turunnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Akhirnya perang dan menghadang musuh panah yang dilempar kepada dia tidak pernah kena karena belum waktunya. Sudah ditentukan 3 hari lagi. Menantang senjata itu tidak kena, tidak mati. Ingin mati karena ingin mati. Untuk apa? Segera mendapatkan nikmat. Ya, tapi tidak mati baru setelah 3 hari baru kena tepat pada tengahnya ini. Ya, sehingga meninggal dunia. Ya. Saya lanjutkan. Lalu apa? Jauhkan dari neraka. Maka neraka. Yakin belum tahu ya Allah. Kalau tahu, waduh, dia ingin takut sekali, malah semakin takut dan akhirnya meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku sudah mengampuni dia semuanya. Dan moga-moga Allah mengampuni Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sudah tadi, maka yuhibbullahu wa yaghfiru dzunubakum. Ya. Dengan cinta itu pun dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran. Ya. Masih cinta akan mengampuni dosa. Iya. Ya. Ya Rasul, ya Allah. Ya. Itukah hadiahnya? Iya. Dia akan saya ampuni semuanya. Loh, ini ada satu malaikat yang bertanya kepada Allah Tuhan karena tahu, ya Allah, ini ada orang datangnya itu bukan ikut pengajian, ikut memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apakah termasuk? Dari Jalisa. Maka orang yang ikut nimbrung di situ adalah bagian dari dia. Dia pun ikut diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak harus pintar ngaji, membaca dan ikut kun. Jadilah orang alim kalau bisa. Atau muta'aliman, atau orang yang belajar kalau bisa. Ya. Atau mustami'an, atau menjadi pendengar. Ya. Juga tidak bisa. Karena telinganya tuh umpamanya ya tuli atau muhibban atau cinta senang ya, senang berkumpul seperti ini ya. Wal khamsah, jangan sampai yang kelima sudah tidak senang ya, benci, tidak mau hadir dan lain sebagainya. Jangan gunakan ini. Hatinya Sahih Bukhari baru saya baca tadi. Ada saya tulis tadi dalam saku ini. Ya, saya tulis, saya ambil. Ini sangat baik sekali. Mengajak saudara-saudara sekalian kita yang ini Pak RT barangkali. Ayolah, hadir aja. Hadir aja. Entah itu baca Yasin atau itu zikir yang apa yang ada. Ya, enggak baca enggak apa-apa. Ikut aja, nanti akan terbawa. Kita tidak celaka di sana. Cinta, senang. Cinta itu apa? Ya, menurut saya definisi cinta itu adalah mailun.
topi, watak yang condong ila mulik, yaitu condong kepada sesuatu yang dirasa nyaman, enak, ya, itu namanya adalah rasa cinta. Dan ini bagus sekali. Kalian cinta dengan Rasulullah SAW, kata Anas tadi, ya, saya ajenda Allah dan Rasulnya, tanamkan itu di dalam hati kita. Kita mendengar dengan Maulid Nabi datang, ketika ada jamaah, ada kumpulan, ada tarikatan, ikut aja, ikut, insya Allah akan bisa menyelamatkan kita semuanya. Amin. Akan terbawa. Jangan tidak, jangan. Ya. Dan ini adalah yakin, pasti, ya, ada kepastian bahwa keselamatan itu jalannya banyak sekali. Ya, tergantung kita, hati kita untuk mengendalikannya. Rasa cinta pun akan membawa kita kepada kebahagiaan kelak nanti di akhirat. Bukan di akhirat, di dunia pun kalau senantiasa kita saling mencintai di antara kita, nggak ada masalah lagi. Coba kalau ada perseteruan, mungkin bertengkar, sudah ketemu aja dengan orang yang ditengkari, ya tentunya kita sudah, ketika kita rukun dengan rasa cinta itu, maka akan menjadikan ikhwana wa allafa baina qulubikum wa asbahtum binikmati ikhwana. Ketika hati kita bisa elastis di antara dengan saudara kita, ya, akan menjadikan nikmat persaudaraan di antara kita, aman, jadi kuat, ya, gotong royong, pokoknya berkah di dalam hidup itu, insya Allah. Cukup? Ya. Itu cinta dengan Rasulullah dan cinta dengan kita semuanya, ya. Dan itu akan bisa menjadikan sesuatu yang berbahagia. Kita khususnya yang mudah-mudahan tadi, khususnya justru ikut, ya. Ada hadisnya Rasulullah juga, saya baca tadi, saya mencari-cari yang enak-enak dilakukan. Enak-enak dilakukan, ya. Ada sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini cinta dengan suatu kaum, tapi saya tidak bisa beramal dengan caranya kaum itu bagaimana Rasulullah? Jawabannya sama dengan yang itu Anas itu, antama aman ahlaka almarhum aman akabah. Seseorang akan bersama-sama dengan orang yang dicintai.